Nama saya Friska Noviani, absen 15 dari kelas PSTV 2. Di sini saya menjelaskan sifat materi dan pengukuran. Setiap materi memiliki sifat tertentu yang khas. Sifat ini memudahkan materi untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya. Berdasarkan jumlah dari materi, sifat materi dapat dibedakan menjadi dua, yakni sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang dipengaruhi oleh jumlah materi atau ukuran zat, misalnya volume, panjang, massa, dan berat. Semakin banyak zat, semakin besar massanya. Sedangkan sifat intensif merupakan sifat yang tidak dipengaruhi oleh jumlah materi atau ukuran zat. Salah satu contoh sifat intensif adalah warna. Sifat materi juga dapat dibedakan berdasarkan perubahan yang terjadi, yakni sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan karakteristik suatu zat ditinjau dari kondisi fisika yang dapat dilihat, diamati, dan diukur dengan tanpa mengubah kondisi fisik zat tersebut. Contohnya, air dalam gelas memiliki massa, volume, suhu, dan massa jenis. Besaran dalam fisika dibagi menjadi kategori berikut, yaitu A. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada besaran lain. B. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. 2. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berkaitan dengan kemampuan zat tersebut untuk bereaksi membentuk zat lain. Sifat kimia dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Sifat kimia yaitu kereaktifan, menunjukkan kemampuan suatu zat bereaksi dengan zat lain. Yang kedua, korosif atau perkaratan adalah peristiwa rusaknya logam oleh pengaruh lingkungan, yaitu adanya oksigen dan kelembapan. Yang ketiga, keterbakaran merupakan kecenderungan suatu zat untuk terbakar. Yang keempat, toksisitas merupakan tingkat merusak atau beracunnya suatu zat jika dipaparkan terhadap makhluk hidup. Yang kelima, daya ionisasi, yaitu mudah tidaknya suatu zat mengalami ionisasi. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Macam alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 20 cm. Yang kedua, mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil. Yang ketiga, alat ukur waktu. Pengukur waktu adalah alat yang dapat menunjukkan waktu pada saat itu dan alat yang dapat menunjukkan lamanya sebuah proses berlangsung. Yang keempat, alat ukur massa. Alat ukur massa suatu zat adalah jumlah zat yang terkandung oleh benda itu. Massa bersifat tetap di segala tempat. Terima kasih, sekian dan terima kasih.